pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. KONI Sumsel menargetkan Sumsel tetap masuk 10 besar pada PON Aceh dan Medan 2024. Aplikator transportasi online yang beroperasi di provinsi ini harus memiliki kantor perwakilan. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Sabtu 14 September 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pembinaan dan prestasi Sumsel menargetkan Sumsel masuk 10 besar pada PON Aceh dan Medan 2024. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara 2024, bidang pembinaan dan prestasi atau BINPRES, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumatera Selatan, atlet-atlet Sumatera Selatan masih memiliki peluang besar masuk dalam 10 besar perolehan medali. Hingga hari ini pada hasil klasemen sementara, Sumatera Selatan berada di posisi ke-13 perolehan medali, dengan raihan 5 medali emas, 12 perak, dan 16 perunggu, di mana hingga saat ini ada sekitar 20 cabang olahraga dipertandingkan di Aceh maupun di Sumatera Utara. Wakil Ketua 1 Pembinaan Prestasi Sumatera Selatan Dr. Arianto mengungkapkan, kontingen Sumatera Selatan masih berpeluang memperoleh medali dari cabang olahraga ski air, silat, atletik, balap sepeda, BMX, dayung, dan menembak. 13 kalau tidak salah hari ini. Nah nanti di sore ini kan akan ada penambahan lagi di atletik ya. Mudah-mudahan kita doakan. Ya, kami menargetkan masuk di 10 besar ya. 10 besar nanti. Kita di 10 besar dari peringkat sebelumnya kan di 17 ya. Sementara itu ada cabang olahraga yang diperkirakan akan mendapat medali, namun sayangnya belum mampu memperoleh medali emas seperti para motor. Dan cabang olahraga yang tidak diunggulkan tapi para atletnya mampu memperoleh medali emas seperti angkat besi 1 medali emas dan dayung mendapatkan 2 medali emas. Ditambahkan Arianto, sore ini kontingen Sumatera Selatan berhasil menambah 1 medali emas dari cabang olahraga dayung. Ia menghimbau kepada seluruh atlet Sumatera Selatan untuk tetap semangat dan menjaga pola makan serta mental juang yang tinggi. Diharapkan di sisa waktu pertandingan ini, atlet-atlet Sumatera Selatan dapat memberikan hasil yang terbaik. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, KONI Sumatera Selatan masih menunjukkan optimisme tinggi dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024. Mereka percaya diri dapat menembus 10 besar klasemen akhir dengan komposisi atlet yang telah dipersiapkan. Wakil Ketua Umum 1 KONI Sumsel Arianto mengatakan dalam PON edisi kali ini, KONI Sumsel menargetkan meraih 20 medali emas. Jika target ini tercapai, pihaknya yakin dapat masuk dalam 10 besar klasemen akhir PON 2024. Melihat performa dan semangat atlet yang ada, Arianto menambahkan target 10 besar di PON 2024 adalah sasaran yang realistis dan optimis bisa mencapainya. Ya, kita berharap target yang sudah kita targetkan oleh KONI itu di 20 emas, kita insya Allah berada di 10 besar. Sampai dengan hari keempat pegelaran PON 2024 yang berlangsung di Aceh Sumut berdasarkan klasemen sementara, perolehan medali yang sudah diinput hingga Jumat 13 September 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat kemarin, kontingen Sumsel menempati peringkat ke-18 dengan perolehan 3 emas, 3 perak, dan 16 perunggu. Di posisi 3 teratas, klasemen menjadi persaingan ketat antara Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Berikut ragam komentar masyarakat terkait Sumsel di ajang PON Aceh Sumut. Yakin supaya membanggakan nama Sumsel, meraih banyak prestasi, banyak emas, dan mengharumkan nama Sumsel. Saya percaya Sumsel akan masuk ke 10 besar. Harapannya untuk pemerintah sebaiknya lebih diperhatikan lagi para atlet, baik dari kesejahteraan para atlet agar lebih diperhatikan,
Sedangkan dari atlet sendiri itu lebih sehingga mereka maksimal untuk meraih emas di pekan PON yang sedang berlangsung di Aceh. Insya Allah yakin. Harapannya atlet berprestasi lebih baik dan didukung dengan tunjangan yang lebih baik. Pendengar, berikut wawancara reporter Aditya Prianto bersama pengamat olahraga Meriza dan Binpres KONI Sumsel Arianto. Ini dimasuk di Jakabaring, venusnya itu saya koreksi, bukan di Jakabaring, di kolam renang gitu. Ada 4 cabang bertumpuk di satu kolam gitu. Sementara dia punya fasilitas yang bisa lah gitu. Tapi mungkin ini ketidaksiapan secara secara fasilitasnya. Bang Mei, ini kita juga sempat berkoordinasi tidak dengan pemerintah provinsi atau mungkin pembimbing atlet agar tetap fokus dan juga konsentrasi dalam menghadapi PON dengan fasilitas atau mungkin sarana yang tidak memadai ini, Bang Mei? Oh ya, itu pada umumnya karena prinsip-prinsip pada pelatih itu dia sudah apapun yang ada yang ada saat ini itu tidak boleh kendor, tidak boleh berjuang sesuai dengan kemampuan masing-masing dan pelatih tidak ada yang beralasan gitu yang saya tahu mereka tetap berjuang untuk mempertahankan bagaimana meraih prestasi di PON Aceh Medan ini kita. Baik, terima kasih Bang Mei sudah bergabung bersama RRI. Bang Mei Rizal selaku pengamat olahraga Sumatera Selatan dan juga mantan pembina atau Binpres KONI Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bergabung sama RRI. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kalau tadi kita telah berbincang bersama pengamat olahraga Sumatera Selatan, Bapak Mei Riza. Nah, seperti apa tanggapan dari Binpres KONI? Selaku Binpres KONI Sumatera Selatan, kita telah terhubung bersama Bapak Arianto. Selaku Binpres KONI ini melihat kesiapan atau mungkin jalannya proses PON yang berlangsung di Aceh dan juga Sumatera Selatan. Apa harapan kita dari semua cabur yang kita ikutkan dalam pesta olahraga ini, Pak Arianto? Ya, harapan kami sebagai Binpres KONI kita sudah melakukan pelatihan yang cukup bagus lah kita bilang, walaupun di sana sini masih ada kelemahan. Harapannya memang apa yang sudah kita targetkan, kita sudah harapannya akan bisa dicapai lah ya. Ini yang kita menargetkan memang ada beberapa cabur, kalau tidak salah itu ada 13 cabur ya, unggulan kita yang untuk sebagai penyumbang medali nantinya. Nah, ini mungkin ada beberapa memang yang sudah menyelesaikan pertandingan dengan hasil yang ya tidak mengecewakan sebenarnya. Hanya memang target emas yang kita rencanakan itu ada yang meleset lah sedikit ya. Seperti di paramotor itu kita targetkan 3 emas, ternyata 3 perak dapatnya. Pak Arianto, berapa cabur yang kita ikutin? Kita mengikuti 50 cabur olahraga. 50 Pak. Ini ya. Berapa cabur yang kita harapkan bisa medali emas ya? Untuk cabur yang dapat medali emas ini tadinya kita harapkan ada 13 cabur ya, yang kita harapkan untuk menyumbang. Tapi ini sudah 5 cabur sudah berlalu. Di antaranya senam, dia menyumbangkan 2 perak, 3 perunggu. Yang tadinya kita targetkan cuma 1 emas ya. Ini sudah perbaikan yang cukup bagus, hanya emasnya yang kita targetkan meleset. Nah itu. Tapi tetap medali lah Pak Arianto. Medali ya hanya dari 1 emas dia dapat 2 perak kan, 3 perunggu. Ini perbaikan nantinya di jumlah medali kan. Jadi ini kan evaluasinya seperti itu. Kemudian paramotor yang kita targetkan 3 emas, ternyata hanya mendapat 3 perak, artinya tidak meleset dari apa yang hanya karena ini cabur-cabur ini dengan menggunakan juri dan penilaian. Nah ini yang memang kita susah untuk melawan ini karena salah satu
memang yang kita sudah bicarakan dengan tim sport science adalah faktor non teknis yang kita khawatirkan. Oke. Kita tidak ada wasit yang ditempatkan di situ. Oke. Nah, ternyata itu terjadi memang di para motor. Kita hanya satu selisihnya. Yang juara satunya itu 1.000, kita atlet kita 999. Nah ini kan menjadi tanda tanya kan. Terukur ya, Pak. Ya, ini yang kemudian Tak terukur ya. ya yang ada penilaian jurinya. Nah, ini yang kita susah untuk melawan ini. Jadi 3 emas yang kita target di para motor ya mendapatkan 3 emas. Pak Arianto, ini cukup heboh juga ini, tanah air ini dihebohkan dengan pemberitaan terkait fasilitas yang ada baik itu di Aceh dan mungkin yang menjadi sorotan ini di Sumatera Utara ini. Bagaimana persiapan fasilitas kegiatan PON ini bisa berlangsung sementara kondisinya cukup memprihatinkan, dan apakah ini nanti ke depan mempengaruhi dari mental atau kualitas para atlet kita nanti, Pak Arianto? Secara umum memang kesiapannya memang belum 100% ya. Tapi saya lihat hanya faktor-faktor penunjang yang belum seperti jalan. Nih, kalau untuk venue ini sudah cukup baik lah ya, cukup baik. Hanya memang karena di sana sini ini masih ada pengerjaan, itu mungkin yang agak sedikit mengganggu memang. Kemarin saya ke Aceh kan menembak itu masih bekerja. Ini sementara di venue itu sudah dilakukan pertandingan. Salah satunya itu yang menyebabkan mungkin salah satu andalan emas kita di nomor menembak itu tadinya emas dapat perak juga. Karena konsentrasi di sebelah kanannya bekerja, kita di lapangan belakang itu melakukan pertandingan. Jadi memang agak terganggu kalau saya lihat ini. Pak Arianto, untuk kondisi kesehatan atau mungkin kondisi atlet kita seperti apa di sana, Pak Arianto? Selama penyelenggaraan kita hanya 2 atlet kita yang masuk rumah sakit ya. Yang pertama itu Follow Air, yang kedua kemarin ada di cabur Loncat Indah. Jadi alhamdulillah kita bisa tanggulangi. Kemudian memang kita untuk PON ini menyiapkan tim massas ya, yang cukup banyak 10 orang yang kita siapkan bekerja sama dengan UNED. Jadi kita semua atlet-atlet kita layani dengan sebelum dan sudah bertanding dengan tindakan massas ini kan, sehingga ada pemulihan, penyegaran kembali otot-otot setelah tandingan ini. Mungkin salah satu atlet-atlet kita agak lebih bugar. Ini dikarenakan cedera saat latihan atau pertandingan atau gimana nih Pak Arianto? Kelelahan ya, kalau saya lihat kelelahan karena panas tinggi. Tapi hanya 1 malam aja dirawat. Alhamdulillah besoknya sudah pulang dan sudah bisa beraktivitas. Baik. Terima kasih Pak Arianto. Semoga atlet kita bisa terus menggapai medali yang jauh lebih baik lagi dan sukses. Amin. Sukses selalu untuk KONI dan juga seluruh atlet. Salam olahraga Pak Arianto. Salam Jaya. Selamat bertarung di Aceh dan juga Sumun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Perusahaan aplikator transportasi online yang beroperasi di Sumsel harus memiliki kantor perwakilan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan daerah. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Nuringhati mendesak agar aplikasi transportasi online yang ada di Sumatera Selatan memiliki kantor perwakilan di provinsi ini. Pernyataan tegas itu disampaikan RA Anita saat memimpin rapat dengar pendapat RDP bersama Forum Lintas Komunitas R4 perwakilan aplikator taksi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan berbagai pihak terkait di DPRD Sumatera Selatan Jumat 13 September. Anita menambahkan bahwa semua perusahaan aplikator yang beroperasi di wilayah ini harus memiliki kantor perwakilan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan daerah. Menurutnya, keberadaan kantor perwakilan penting agar komunikasi dengan pemerintah setempat dapat terjalin dengan baik. Walaupun di era digitalisasi, aturan hukum dan yurisdiksi harus dipatuhi.
Keberadaan kantor perwakilan menjadi bentuk penghormatan terhadap kedaulatan provinsi. Mereka mengeluhkan adanya penghasilan yang di bawah tarif menurut mereka, dan hari ini saya membuatkan FIP agar para aplikator bisa langsung berkomunikasi dengan driver online. Begitu juga dengan OPD yang bersangkutan ada di sub. Selain itu, Anita juga mendesak pemblokiran aplikasi transportasi online InDrive. Desakan ini muncul setelah adanya keluhan dari Forum Lintas Komunitas R4 yang menyebutkan bahwa ketetapan tarif minimum per order dan per kilometer dianggap tidak adil. Sementara itu, juru bicara forum tersebut, Dede Kusparman, menyatakan bahwa ketimpangan antara pendapatan pengemudi dan biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan membuat para pengemudi resah. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Ari Narsa menyampaikan InDrive hingga saat ini belum terdaftar di pelayanan terpadu satu pintu PTSP Sumatera Selatan dan tidak memiliki izin operasional. Ya, pengawasan dan itu juga kita minta karena mereka ini kan terutama untuk forum driver online roda 4 ini kan mereka harus berbadan hukum, dan saat ini sampai mereka ini sudah tidak memperpanjang lagi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan menyoroti potensi penyalahgunaan retribusi pasar di Banyuasin yang tidak masuk ke kas daerah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyoroti pungutan uang retribusi dari sejumlah pasar di Kabupaten Banyuasin yang tidak masuk ke dalam kas daerah. Dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK Sumsel terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2023, nilai pungutan retribusi yang tidak masuk ke kas daerah itu mencapai Rp160 juta lebih. Adapun pasar-pasar yang dimaksud yaitu Pasar Pangkalan Balai, Pasar Betung, dan Pasar Sukajadi. Di Pasar Pangkalan Balai, penerimaan atas pungutan sewa kios yang tidak masuk ke kas daerah sebesar Rp69 juta lebih. Kemudian Pasar Sukajadi sebesar Rp72 juta lebih, dan Pasar Betung sebesar Rp25 juta lebih. Berdasarkan penelusuran BPK, alasan pengelola pasar tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi itu ke kas daerah karena berasal dari kios atau los swadaya. Los swadaya adalah sebagian lahan kios atau los yang tidak dilaporkan pengelola pasar dalam penata usahaan, baik lokasi, data penyewa, tarif retribusi, dan penyetoran retribusi yang telah dipungut kepada pihak Diskoperindak setempat. Pengelola pasar juga menyebut dari penerimaan retribusi itu telah digunakan untuk kebutuhan operasional pasar sebesar Rp164 juta lebih, sehingga sisa sebesar Rp2,6 juta lebih yang belum disetor ke kas daerah. Kebutuhan operasional tersebut yaitu untuk pembayaran listrik, upah petugas pungut, jasa angkut sampah, ATK, transport, upah tenaga pembantu kebersihan yang tidak dibayar dinas, dan makan minum tamu. Pengeluaran operasional tersebut telah didukung dengan bukti pembayaran berupa kwitansi. Selain itu, BPK juga menemukan ada pendapatan dari pungutan harian berupa kebersihan, keamanan, dan WC dari Pasar Betung yang tidak disetorkan ke kas daerah dan digunakan langsung untuk operasional pasar sebesar Rp33 juta lebih. Sehingga total pendapatan retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah dan dipergunakan langsung untuk operasional karena dianggap berasal dari kios atau los swadaya selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp198 juta lebih. BPK memberi penekanan bahwa terjadi potensi resiko penyalahgunaan penerimaan pendapatan retribusi pasar dari pungutan secara langsung kepada pemilik los swadaya. Sementara itu, Kabid Pasar Desperindak Kop Banyuasin Pensi Cahyadi menegaskan bahwa nilai yang disebutkan dalam laporan BPK tersebut berasal dari pungutan kios swadaya yang digunakan untuk kebutuhan operasional pasar. Pensi juga mengungkapkan memang ada kelebihan bayar, namun hanya sebatas kesalahan administrasi dan kelebihan bayar itu sudah disetorkan ke kas daerah. Untuk operasional, kami untuk sampai sekarang memang belum ada untuk penganggaran operasional. Jadi seperti misalnya makan minum atau untuk beli kertas
fotokopi. Memang kami Dinas Keperindak belum menganggarkan itu. Jadi kami mengambil uang itu bukan uang retribusi kami, tapi kami mengambil dari uang swadaya ya. Swadaya yang bisa digunakan untuk administrasi kami. Karena kami belum ada penganggaran untuk uang operasional. Dan itu menjadi salah satu hasil audit yang... Iya, hasil audit. Tapi hasil audit itu bukan berarti kita harus mengembalikan ke negara karena memang diperlukan untuk operasional. Dan itu sudah kemarin sudah disumasi juga ke BPK. BPK juga memaklumi untuk temuan itu. Tapi yang dikembalikan kami kemarin ada temuan beberapa administrasi salah pencatatan administrasi keuangan. Kalau di Betung kemarin 2 juta, di Pangkalan Balai sebesar 300.000, semuanya sudah disetor semua. Dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2023, BPK juga menyoroti jumlah wajib retribusi sebagai penyewa kios namun tak memiliki izin sewa di 5 pasar yang jumlahnya mencapai 2.762 kios atau penyewa. Berdasarkan jumlah wajib retribusi yang tidak memiliki izin tersebut, BPK melaporkan terdapat potensi pendapatan retribusi kios atau los pasar pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 138 juta rupiah lebih. Rocky Pratama melaporkan. Sebanyak 75 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2029 akan dilantik pada 24 September 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan dilakukan di ruang paripurna DPRD Sumsel oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Sekretaris DPRD Sumatera Selatan Afrizal membenarkan akan jadwal pelantikan anggota DPRD Sumsel tersebut sesuai berakhirnya periode jabatan anggota DPRD Sumsel 2019-2024 yang berakhir pada 23 September 2024. Menurut Afrizal, untuk nama-nama yang akan dilantik nanti masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri yang telah diajukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara berdasarkan perolehan kursi atau suara terbanyak ke-1 dan ke-2, yaitu Partai Golkar 12 kursi dan Gerindra 11 kursi. Nantinya akan menempati posisi sebagai pemimpin DPRD Sumatera Selatan, sementara sebelumnya adanya pimpinan ketua dan 3 wakil ketua DPRD definitif. Pendengar, sebelum kita mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami sampaikan informasi dan berbagai daerah selama sepekan terakhir. Kilas Sumsel. Pendengar, kami awali Kilas Sumsel untuk edisi Sabtu 14 September 2024 dari Kabupaten Oku Timur. Seorang manajer hotel di daerah Blitang, Kabupaten Oku Timur diamankan anggota Polsek Blitang 1 lantaran menggelapkan uang hotel tempatnya bekerja sebesar 43 juta rupiah lebih. Pelakunya adalah Epson Predi Susanto, usia 35 tahun, warga Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur. Kapolsek Blitang 1 Ibtu Wahyudin menjelaskan, tersangka ditangkap karena melakukan tindak pidana penggelapan uang setoran hotel tempatnya bekerja di Blitang 1 yang terjadi pada Selasa 4 September 2024 sekitar pukul 19. Dari laporan tersebut, lantas tim Opsnal Blitang 1 melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku. Berikut barang bukti. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim SAR Palembang, Sumatera Selatan akhirnya menemukan jasad bocah yang hilang tenggelam di Sungai Musi Lematang sejak Senin 9 September pukul 15. Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstin mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan akhirnya pada pencarian hari keempat sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat atau pada Kamis 12 September korban ditemukan mengapung dalam keadaan meninggal dunia sekitar radius 17 km dari lokasi awal kejadian. Tepatnya korban ditemukan di Desa Kepur, Kecamatan Merapi Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang akan pulang dari mancing di Sungai Lematang. Raymond menambahkan dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing. Kemudian mendengar dari Kabupaten Musi Banyuasin, Kantor Kesabandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Palembang menyatakan jalur sungai dekat Jembatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin sudah kembali normal setelah sempat ditutup karena terhalang puing-puing runtuh jembatan setelah tertabrak ponton batubara pada 12 Agustus 2004 lalu.
Kepala KSOP Palembang Laksamana Pertama TNI Idam Paca di Palembang mengatakan bahwa jalur sungai yang sempat ditutup akibat puing-puing dari jembatan P6 Lalan di Kecamatan Lalan yang roboh sudah dibersihkan dan mulai Rabu 11 September lalu kapal sudah normal lewat di jalur tersebut. Idam menghimbau nakoda kapal dan speedboat yang melewati jalur Sungai Musi terutama jembatan Lalan untuk berhati-hati dan mengedepankan keselamatan. Kemudian dari Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Gelombang, Muara Enim mencapai 40 hektar. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan per tanggal 9 September 2024, karhutla terjadi di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelombang, Muara Enim dengan luasan 25 hektar. Sedangkan untuk karhutla di Desa Putak, Kecamatan Gelombang, telah memasuki hari ketiga dengan luasan lahan mencapai 15 hektar. Sudirman menjelaskan upaya pemadaman yang dilakukan di lokasi Desa Teluk Limau yaitu TRC BPBD Posko Gelombang dan Polsek setempat melakukan pengecekan titik panas serta pendataan dan kaji cepat bencana dan juga pendinginan di lokasi karhutla bersama dengan Koramil Gelombang, Polsek Gelombang dan masyarakat sekitar. Berbeda halnya di Kabupaten Oku Selatan, Badan Penanggulangan BPBD Kabupaten itu memadamkan karhutla di Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muara II, sehingga kobaran api tidak menyebar ke tempat yang lebih luas. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Oku Selatan, Uli Yati Liska mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat, karhutla terjadi pada Senin 9 September sekitar pukul 12 siang. Setelah mendapat laporan, pihaknya menerjunkan personil Satgas Karhutla untuk segera memadamkan api yang membakar lahan pertanian milik masyarakat di wilayah itu. Dari Kabupaten Empat Lawang, di kabupaten tersebut menunjukkan komitmennya dalam memastikan kesejahteraan kesehatan warganya dengan mendaftarkan sekitar 45.000 orang ke BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, Dery Kurniawan. Lebih lanjut, Dery juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan sekitar 81% masyarakat Kabupaten Empat Lawang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Angka ini mencakup berbagai kategori mulai dari peserta yang dibiayai oleh APBD dan APBN atau penerima bantuan iuran, kemudian aparatur sipil negara ASN, karyawan swasta, buruh, hingga pekerja penerima upah lainnya. Pendengar, info untuk Kilas Sumsel edisi Sabtu 14 September dari Kabupaten Musirawas, di mana seorang kakek bernama Rapandi usia 65 tahun nekat mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri di rumahnya di Desa Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas. Diduga korban nekat gantung diri karena depresi mengalami sakit asma yang tidak kunjung sembuh. Korban juga mulai menurun kesehatannya setelah istrinya meninggal dunia 4 bulan lalu. Korban juga diketahui hanya tinggal berdua dengan cucunya yakni DT. Kapolsek Muara Klingi, Ibtu Soendra membenarkan adanya orang gantung diri. Korban pertama kali ditemukan gantung diri oleh cucunya pada Jumat 13 September sekitar pukul 4 pagi. Dijelaskan cucu korban yang melihat kakeknya sudah dalam kondisi gantung diri kemudian langsung kaget dan keluar rumah. Kemudian memberitahukan dengan para tetangga jika kakeknya gantung diri di dapur rumah. Sekian pendengar Kilas Sumsel, produksi RRI Palembang. Tetap selalu menjaga kesehatan. Selamat berakhir pekan. Tetap selalu menjaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pembinaan dan prestasi Sumsel menargetkan Sumsel masuk 10 besar pada PON Aceh dan Medan 2024.
Perusahaan aplikator transportasi online yang beroperasi di Sumsel harus memiliki kantor perwakilan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.